Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati Dino dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali semata-mata karena nikmat dan juga anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara kita Tausiah bersama Dino FM yang hadir insya Allah dari 1 Ramadan hingga 30 Ramadan ya, bersama nanti Al Ustadz yang kita sengaja undang untuk memberikan kajian maupun tausiah untuk pemerhati Dino semua dalam rangka memperbaharui ilmu agama kita insya Allah. Jadi pada kesempatan hari ini telah datang Ustadz kita eh, yang bernama Dadang Setiana. Beliau eh, diutus dari Ponpes atau Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Royah Sukabumi, dan beliau adalah anggota tim dakwah Ramadan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan kantor Atase Agama Kerajaan Arab Saudi. Nah, untuk selanjutnya dalam hal ini kita langsung saja ke Ustadz ya. Tafadhol masuk ke Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemerhati Dino FM rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan junjungan kita yang telah memberikan jalan kepada kita sehingga kita bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan berbagai macam syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemerhati Dino FM yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya di dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala pilih ya, untuk dimuliakan para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini untuk kita semuanya berlomba-lomba mendulang pahala, memperbaiki jiwa kita ya, kemudian meningkatkan derajat dari seorang mukmin yang biasa menjadi mukmin yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini ya, di mana detik-detik ke depan ya, kita semuanya menunggu ya, berbuka puasa sebagai salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan dari sebuah hadis bahwasanya senantiasa seorang hamba itu di dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu abdu fi khairin ma ajilul fitr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan seorang hamba ataupun para hamba itu akan senantiasa di dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Dan detik-detik ke depannya semoga saja kita bisa ya, mengamalkan sebuah amalan yang sangat mudah, hanya menyegerakan berbuka ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah tadi ya, bahwasanya kita mendapatkan kebaikan, dan ini juga merupakan salah satu kabar gembira dan kemudahan Islam ya. Bagaimana kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur ya, salah satu sunnah adalah mengakhirkan sahur. Kemudian salah satu sunnah yang sangat luar biasa adalah menyegerakan
berbuka puasa, ya. Jadi tidak ada alasan, ya, kemudian kita berusaha berijtihad ataupun mencari kebaikan dengan menunda berbuka puasa. Justru yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka puasa. Dan sembari kita menunggu waktu berbuka puasa, tentu sangat baik, ya, kalau kita isi dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat, ya, seperti membaca Al-Quran, ya, membaca zikir-zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar, dan aktivitas-aktivitas lain yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah ibadah, ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang hikmah ataupun alasan-alasan kenapa, ya, kita disyariatkan berpuasa, ya. Karena bagaimana para salafus saleh, ya, orang-orang terdahulu kita dari kalangan sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama, kenapa mereka begitu bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk berpuasa, karena mereka telah menemukan yang namanya al-hikmah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah memuji orang-orang yang mendapatkan hikmah, ya. Di antaranya dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, ya. Al-hikmah di sini adalah ilmu, ya, ataupun sebuah keyakinan terhadap sesuatu, ya. Dan ketika dia yakin dengan sesuatu tersebut, maka dia akan berusaha mengamalkannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan al-hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan ilmu dan hikmah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan al-hikmah ini kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan ataupun diberikan al-hikmah dan ilmu itu merupakan orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, ya, kita semuanya para pemerhati Dino FM rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hikmah, ya, yang dituliskan oleh para ulama tentang ibadah secara umum, kemudian tentang ibadah puasa secara khusus, ya. Pemerhati Dino rahimani wa rahimakumullah, perintah ibadah ini, ya, secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Para pemerhati Dino FM rahimani wa rahimakumullah, begitu agungnya ayat ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menempatkan, ya, di dalam urutan mushaf adalah perintah yang pertama kali, ya, di dalam urutan mushaf, ya, di dalam urutan mushaf, ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, ya, tentu saja perintah-perintah ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah, ya, itu bermacam-macam dan tidak sama. Tapi dalam penyusunan mushaf, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ayat ini di dalam surat Al-Baqarah, dan ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita menggunakan mushaf standar, ya, itu biasanya di ayat yang ke-21 itu adalah salah satu perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah dan Al-Quran, ya. Walaupun, ya, tidak berarti itu adalah perintah pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetapi ada satu, ya, hikmah yang sangat
luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk meletakkan ayat ini di surat ini, ya, kemudian ayat ini di tempat ini, ya. Dan salah satunya adalah ayat tentang perintah beribadah secara umum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada para hambanya untuk beribadah secara umum, ya. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, ya, menyampaikan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri, ya. Dan ini juga dalil ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan ibadah secara umum, ya. Dan para ulama telah banyak menyampaikan, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, tentang pengertian apa itu ibadah, ya. Karena kalau kita mengartikan sebuah istilah di dalam agama ini, tentu saja kita juga melihat bagaimana para ulama memberikan pengertian tentang ibadah. Ibadah menurut beliau adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu yarda min qaulin wa fi'lin dan sebagainya. Di dalam perkataan beliau, ya, beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah kata, ya. Sebuah kata yang memiliki melingkupi seluruh aktivitas manusia, yang semuanya itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan hati, ya, perkataan ataupun amal perbuatan anggota badan, ya. Sehingga ibadah ini adalah seluruh aktivitas, ya, seorang hamba yang sangat luas sekali, ya. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, dan selama hidupnya ketika dia lakukan, ya, desahan nafasnya karena dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, semua perkataannya, ya, semua duduknya, ya, semua catatannya, ya, semua langkahnya ketika ia niatkan agar ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam pengertian ibadah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Dan itu sangat selaras sekali dengan tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan ibadah kepadaku, ya. Dalam tafsir yang lain sering disampaikan, ya, liya'budun ini adalah liyuwahhidun ataupun melakukan ketauhidan kepadaku, ya. Tapi secara umum, ya, itu saja Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, ya, menyampaikan tidaklah tujuan kita hidup di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti, ya. Maka ketika kita, ya, membaca surat Al-A'raf, ya, tentang Asmaul Husna, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, ya, dan berdoalah dengan nama tersebut, ya. Dan termasuk dari al-asma al-husna, ya, kalau di Panyambungan ini kalau saya lihat, ya, banyak dipampang, ya, banyak dipublikasikan di jalan-jalan, dan itu adalah salah satu yang menurut saya adalah sesuatu yang baik, ya, ketika kita mungkin menunggu ataupun sedang berkendaraan, ya, sambil menunggu giliran, ya, kita bisa membaca Asmaul Husna di situ, dan itu merupakan sebuah ibadah, ya, sepanjang jalan Panyambungan saya lihatnya. Dan itu juga merupakan upaya pemerintah ataupun para ulama di Panyambungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pahala, ya, bagi mereka dan kepada kita yang membaca Asmaul Husna tersebut. Salah satu Al-Asma Al-Husna yang sering kita baca adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, ya, ataupun Al-Hakim, yang maha bijaksana, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengerti kadar kemampuan manusia, ya.
kemampuan manusia itu terbatas ya dan bermacam-macam ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah beban ibadah kecuali dengan kemampuannya. Pemerhati Dino FM rahimani warahmatullah ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah jeda berikut. Ya, pemerhati Dino dimanapun